Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Syirri wa syirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas berserah diri. Apakah kita sudah berserah diri? Dan kita berserah diri kepada siapa? Seseorang telah mengatakan, aku berserah diri kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah, tidak mengalami Allah. Itu omong kosong. Omong kosong. Kalau kita mengatakan aku telah berserah diri kepada Allah tapi tidak mengenal Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang telah berserah diri total kepada Allah, pasti dia mengalami Allah, pasti dia mengenal Allah. Seseorang telah berserah diri, pasti dia mengenal Allah. Inilah Islam yang dijamin masuk surga. Kalau cuma berserah diri dengan ucapan dan apapun itu caranya tapi tidak mengenal Allah, itu tidak berserah diri, omong kosong. Subhanallah. Apa yang terjadi ketika kita berserah diri? Yang terjadi, kita tidak punya daya upaya. Yang terjadi, kita menerima segala keadaan. Kalau tidak menerima segala keadaan, itu bukan orang berserah diri. Luar biasa. Ini rahasia, tapi kita tidak mungkin bongkar secara total di sini. Pasti dia masuk surga. Kenapa? Karena dia telah berserah diri. Dia sudah mengalami, dia sudah karam, dia sudah baka, dia sudah esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin tidak selamat? Ini orang-orang yang berserah diri. Pentingnya kita berserah diri, saudara. Seperti
Sering saya sampaikan dalam konten, ketika kita sudah berserah diri total kepada Allah, sampai tidak terlihat lagi diri kita, lalu apalagi yang mau diambil, apalagi yang mau dicabut ketika sampai saat sakaratul maut? Tidak ada lagi yang mau dicabut, karena sudah kosong. Sudah kita kembalikan semuanya. Tetapi ketika kita tidak mengembalikan atau tidak berserah diri kepada Allah secara total, siap-siaplah, pasti akan dicabut. Pasti dicabut. Pasti diambil. Karena dia punya hak. Hak ini semestinya kita kembalikan kepada yang punya hak. Kita serahkan kembali. Makanya sering saya berpesan, kembalikan hak Allah itu sebelum Allah mengambilnya. Kalau tidak, na'udzubillah, dicabut bagaikan tulang itu dicabut dari daging. Luar biasa sakitnya. Sakit, membayangkan aja sakit. Bagaimana kalau kejadian? Islam itu tidak gampang. Gampang diucapkan, gampang kita tulis di KTP, gampang kita mengatakan saya ini Islam, tapi belum tentu kita Islam. Karena syarat Islam itu harus berserah diri. Mengenal Allah, bahkan mengalami. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal ketika kita berserah diri? Contoh, saya menyerahkan diri saya kepada polisi misalnya, atau kepada siapa saja, pasti saya mengenal polisinya. Subhanallah. Orang inilah yang dipastikan masuk surga. Yang dikatakan semua Islam pasti masuk surga. Iya, kalau Islamnya Islam yang benar-benar Islam. Kalau Islamnya cuma Islam-Islaman, ikut-ikutan, jangan mimpi. Kita sudah diperingatkan oleh Allah. Jangan coba-coba mati sebelum kalian Islam. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah Islam? Artinya apakah kita sudah berserah diri secara total? Apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah kita sudah mengalami? Kalau tidak, belum Islam. Subhanallah. Semoga konten kali ini bisa menggugah hati kita, memperdalam pengetahuan, bukan cuma bercerita. Tapi betul-betul memahami, mengalami Tuhan. Orang mengalami Tuhan itulah yang sebenarnya disebut Islam. Karena dia berserah diri, sudah menyatu. Tidak bisa lagi dibedahkan
mana hamba, mana Tuhan. Seperti madu diaduk menjadi satu. Madu dan mentega ini diaduk menjadi satu, maka kita tidak tahu lagi mana madunya, mana menteganya. Yang ada mengalami seperti apa rasanya madu. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.